Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, marilah sejenak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Halo Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Allah karena sudah lebih dari separuh perjalanan Ramadan sudah kita lewati. Tambah hari tambah dekat dengan akhir. Sebentar lagi Ramadan akan berakhir. Senang Bung ya? Lo senang. Rasulullah itu di akhir Ramadan menangis karena khawatir tidak bertemu kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Barusan kita sudah melaksanakan Qiyamul Lail, sholat malam, yang biasanya di luar Ramadan kita lakukan di jam 2, jam 3. Ini loh, jam 8 kita sudah selesai Qiyamul Lail. Padahal yang namanya Qiyamul Lail itu pahalanya luar biasa. Artinya apa? Allah dekatkan waktu kita untuk sholat malam, sehingga akhirnya kita mudah mendapatkan pahala yang Allah janjikan bagi orang yang melakukan sholat malam. Makanya waktu awal Ramadan dulu sudah saya sampaikan, kalau di luar Ramadan jarang sholat malam, lalu begitu Allah pertemukan umurnya dengan Ramadan, masih juga jarang sholat malam, taraweh pun juga masih belum mau, lalu mau nunggu bulan apa lagi? Sudah tidak ada bulan yang lebih bagus dari bulan Ramadan. Ngoten Bapak Ibu nggih? Luar biasa, masjid ini sampai malam 19 masih full ya, masih penuh ya. Sebentar lagi malam 20, besok lagi malam 21. Ya, persis malam 21. Ini ada sedikit gangguan ini Pak. Ya, terutama yang para gibol-gibol itu. Ya, malam 21 itu timnas musuh Australia, Pak. Agak berat ini. Ya, Pak Rizal ini wajah-wajah gibol juga ini. Ya, tapi tidak apa-apa Pak, daripada ketiduran. Ya, sebelum iktikaf kita nonton dulu Pak ya. Selesai bola langsung iktikaf ke masjid ya. Mudah-mudahan menang. Kalau kalah jangan-jangan iktikaf jadi korban nanti. Bapak Ibu, sekarang malam 19. Tugas saya menyampaikan hikmah tentang nuzulul Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa yang ingin saya sampaikan tentang nuzulul Quran. Yang pertama tentang waktunya dulu. Nah, ini kita harus klarifikasi dulu Pak ini Pak. Ya. Waktu nuzulul Quran sampai sekarang kita memperingati nuzulul Quran ini tanggal berapa Bu? Halo, tanggal berapa kita memperingati nuzulul Quran? Tanggal 17 Ramadan. Ya ini sudah betul Pak, di kalender pun juga dikatakan begitu Pak ya. 17 Ramadan. Adapun di Al-Qur'an itu Allah ceritakan dalam surah Al-Qadr, apa kata Al-Qur'an? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku turunkan, di situ adalah Al-Qur'an, sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an di malam kemuliaan. Ya,
yang namanya Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, semua ulama sepakat bahwa malam itu berada di 10 malam terakhir. Betul Pak nggih? Lailatul Qadar itu waktu turunnya Al-Quran, itu ada di 10 malam terakhir. Sedangkan nuzulul Quran diperingati tanggal 17, bukan 10 malam terakhir. Bagaimana nih Pak klarifikasinya Pak? Jadi begini hadirin sekalian, ada 2 bentuk turunnya Al-Quran. Bapak Ibu perhatikan, ini di masyarakat ini kalau nggak dijelaskan jadi masalah. Ya, ada Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfud. Ya, itu turun ke Baitul Izzah, ke langit bumi yang pertama. Itu turun langsung 30 juz. Saya ulangi, langsung turun Pak, 30 juz ke Baitul Izzah. Ya. Lalu yang kedua, Al-Quran itu dari 30 juz tadi itu nanti turun Pak, ayat per ayat selama 23 tahun. Selama 23 tahun dan 5 ayat pertama turun di Gua Hira Pak ya, yang itu menandai bahwa Muhammad Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Lah ini 2 ini hadirin sekalian yang oleh para ulama diyakini tentang nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Jadi yang pertama mengatakan bahwa Al-Quran itu turun 30 juz. Itu ada yang mengatakan itulah yang dikatakan dengan Lailatul Qadar. Sedangkan nuzulul Quran itu saat pertama Rasulullah mendapatkan wahyu. Versi pertama. Versi kedua sebaliknya Pak. 17 Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran 30 juz. Ya, di Baitul Izzah. Sedangkan ayat pertama itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ya, karena apa? Muhammad Rasulullah itu mendapatkan wahyu pertama. Pernah dengar enggak hari apa itu? Halo? Muhammad mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, di Jabal Nur. Di Jabal Nur itu bukit Pak, Bukit Nur Pak. Ya, itu kurang lebihnya 4 sampai 5 km dari kota Mekah. Rasul naik ke atas, ada gua, disitulah Rasul berhalwat. Rasul berkontemplasi, ya, beriktikaf di situ. Nah, disitulah Rasul mendapatkan wahyu yang pertama. Itu harinya hari Senin. Saya ulangi, harinya hari Senin. Dari mana kita tahu? Rasul sendiri yang menyampaikan. Ya Rasulullah, mengapa engkau puasa di hari Senin ya Rasulullah? Apa jawabannya Rasul? Karena di hari Senin itulah aku dilahirkan dan di hari Senin itulah aku pertama kali mendapatkan wahyu. Dicatat dulu, hari apa Bu? Hari Senin. Ya, bulannya bulan Ramadan. Tidak ada yang menyaksikan bulannya bulan Ramadan. Semua kitab suci mulai Taurat, Zabur, Injil sampai ke Al-Quran itu awal turunnya di bulan Ramadan. Tahunnya tahun berapa? 610. Saya ulangi, 610 Masehi. Lah ini dengan dengan jelajah waktu hadirin sekalian diketahui, perhatikan baik-baik Pak. Ini ilmiahnya ini. Ya, setelah menggunakan jelajah waktu 610 tahun 610 Ramadannya, Seninnya itu ada 4. Tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21 dan tanggal 28. Kira-kira yang paling mungkin kita katakan Lailatul Qadar yang mana Pak ini Pak? Tanggal berapa? Betul, tanggal 21. Ya, yang pertama 10 malam terakhir dan ulama mengatakan utamanya di malam-malam ganjil, ya, malam 21. Ya, itu hadirin sekalian. Nah, bagaimana perbedaannya kita serahkan pada Allah saja. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi tentang turunnya Al-Quran itu ada 2 versi. Yang pertama, turunnya Al-Quran 30 juz di Baitul Izzah, di langit bumi yang pertama ini, persis di atas kita ini. Ya, terus yang kedua, turunnya Al-Quran ayat per ayat selama 23 tahun.
Itu tentang yang mana yang disebut dengan nuzulul Quran dan yang mana yang disebut dengan Lailatul Qadar. Memang ada dua versi, Pak. Ya, ada yang mengatakan nuzulul Quran yang tanggal 17 Ramadan itu yang turunnya 30 juz, ada yang mengatakan sebaliknya. Allahu a'lam. Lalu yang kedua, hadirin sekalian, Al-Quran ini oleh orang-orang orientalis, oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, Al-Quran itu, Pak, disebut sebagai ciptaannya Muhammad. Al-Quran itu dikatakan karangannya Nabi Muhammad. Mari kita tidak bisa menyalahkan mereka tanpa dasar, Pak. Mereka tidak suka, ya mau bilang apapun terserah mereka memang tidak suka. Kita ini, mohon maaf, kita ini percaya kepada Al-Quran, beriman kepada Al-Quran karena kita orang Islam, Pak. Tapi pernahkah kita mendalami Al-Quran sehingga kita bisa menemukan kebenaran-kebenaran di Al-Quran? Mari kita lihat. Di Al-Quran ini ada keajaiban-keajaiban, Bu. Oke. Saya sebut satu persatu. Ada yang namanya keajaiban numerasi, keajaiban angka-angka, numerik. Loh, ini ada, Pak, di Al-Quran. Ya, ada keajaiban numerasi. Perhatikan baik-baik. Ini bekal bagi jenengan semua, Bu. Pak, nggih. Nanti kalau jenengan menguasai teori ini, jenengan mau bicara Al-Quran kepada siapapun punya dasar, Pak. Ya. Keajaiban numerik itu yang pertama. Di Al-Quran itu kata aqimus sholah, sholah gimana nggih? Aqimus sholah apa artinya, Pak? Ayo kerjakan sholat. Itu disebut di Al-Quran, ya, minal fatihah ilan nas, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu sebanyak 17 kali, Pak. 17 kali menandakan apa, Pak? Halo? Menandakan sehari semalam sholat fardu itu dikerjakan 17 rakaat. Ini kalau Muhammad yang menciptakan, kira-kira mungkin enggak? Sedangkan Al-Quran itu turunnya 23 tahun. Kalau Al-Quran itu turun langsung, Pak, 30 juz, kita mungkin bisa ngatur, bisa ngedit, bisa noto lah. Jadi 23 tahun dalam kondisi yang berbeda-beda, dalam waktu yang berbeda-beda, dalam suasana hati yang juga berbeda-beda. Ada dalam keadaan sedih, ada dalam keadaan gembira, Muhammad menerima wahyu. Betul, Bang? Yang pertama, kata sujud di Al-Quran itu disebut 34 kali. Apa, Pak, tandanya, Pak? Maksudnya apa 34 kali? Sholat itu berapa rakaat tadi, Pak, sehari semalam? 17. Satu rakaat berapa kali kita sujud? Halo. Satu rakaat berapa kali kita sujud? 2 kali. Maka 17 rakaat itu berarti kita sujudnya 34. Disebut di Al-Quran itu, Pak, 34 kali, bukan dalam satu tempat, Pak. Bukan dalam satu surah. Ya, tapi tersebar mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu disebut 34 kali. Kata sahr, sahrun, bulan, ya, itu di Al-Quran disebut 12 kali. Karena apa? Allah menunjukkan kepada kita sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12. Disebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12. Dan kata bulan itu disebut sebanyak 12 kali di Al-Quran. Berikutnya ada kata sab'uh. Sab'uh atau sabat. Sabat itu sebenarnya sebutan dari hari Sabtu. Ya, tapi artinya sab'uh itu artinya pekan. Pekan, Pak. Saya tidak mengatakan minggu, pekan. Ya, itu di Al-Quran kata sab'uh itu disebut sebanyak 7 kali. Itu menunjukkan bahwa satu pekan itu ada berapa hari? 7 hari. Yang lebih hebat lagi kata yaum. Kata yaum yang artinya hari itu di Al-Quran, Pak, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu disebut sebanyak 365 kali. Menunjukkan apa, Bu? 1 tahun ada 365 hari. Itu menggunakan tahun Masehi. Itu hadirin sekalian.
Lah apakah mungkin ini ciptaan manusia? Walaupun bukan Muhammad, silakan orang pintar seperti apa, silakan hadirkan. Ya, tidak mungkin bisa menciptakan Al-Quran yang turun selama 23 tahun, ya, dalam waktu yang tidak sama, dalam suasana hati yang tidak sama, lalu tertata seperti itu tidak mungkin, Pak. Di Al-Quran juga ada keseimbangan hadirin sekalian. Contoh misalnya, kata dunia itu disebut sama dengan akhirah. Dunia dengan akhirah itu disebut sama, Pak, 115 kali. Siapa yang bisa nata seperti ini? Ya, kalau turun langsung 30 juz isok diedit. Sekarang Pak jenengan untuk mengatakan ada berapa sih kata dunia? Sekarang di HP kita tuh ada aplikasi, Pak, pencari ayat. Ya, jenengan sebut ya ayyuhalladzina amanu, cukup dengan suara saja. Ya ayyuhalladzina amanu, nanti muncul. Ya, semua ayat yang ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu muncul semua, Pak. Ya, ini juga penelitian. Ya, dunia dengan akhirah disebut 115 kali. Kata malaikah dengan syayatin. Malaikat itu, Pak, makhluk yang mengajak orang untuk berbuat baik, sedangkan syayatin atau syaiton makhluk yang mengajak orang berbuat jelek disebut dalam jumlah yang sama, 88 kali. Ini kalau hanya dalam satu surat bisa diatur, Pak, tersebar dalam 114 surah. Ya. Kata al-hayah artinya hidup, dengan al-maut itu disebut sama, Pak, di Al-Quran sebanyak 145 kali. Disebut sama 145 kali. Ya, hidup dengan mati. Artinya apa? Memang ditata sama oleh Allah. Ya, bahkan hadirin sekalian, kata qala mereka berkata, dengan kul katakanlah, ya. Dari qala mereka berkata, dengan kul katakanlah, itu disebut sama di Al-Qur'an 332 kali. Bahkan kata bahrun yang artinya lautan, itu disebut sebanyak 32 kali, dan bar yang artinya daratan disebut 13 kali, Pak. Loh, kok enggak sama? Loh iya. Mengapa kok enggak sama? Ini proporsional, Pak. Ya, 32 kali sedangkan daratan 13 kali. Kalau dijumlah berapa, Bu? 45. Ya, lautan 32 dibagi 45 dikali 100% itu hasilnya 71%. Ya, sedangkan daratan 13 dibagi 45 dikali 100% itu kurang lebihnya 28, berapa dibulatkan jadi 29%. Itulah perbandingan antara lautan dengan daratan. Kondisi seperti sekarang ini, Pak. Luas lautan dengan luas daratan itu, Pak, perbandingannya 3:1. Dan Al-Quran sekian ribu tahun yang lalu sudah menceritakan itu. Itu, Pak, itu yang saya katakan keajaiban numerasi. Mungkin enggak ini diciptakan oleh manusia. Walaupun orang lain mengatakan bukan Muhammad, terserah siapa yang paling pintar di dunia, bisa enggak mengatur ini? Kalau ini turun dalam waktu yang bersamaan, iya. Tapi kalau itu turun dari waktu yang berbeda-beda, jelas tidak mungkin, hadirin sekalian. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua, ada keajaiban sains, keajaiban ilmu pengetahuan dan fenomena alam. Jadi 1500 tahun yang lalu Al-Quran sudah bercerita, itu sama persis dengan yang dibuktikan sekarang ini. Contoh, mohon maaf. Di Injil itu diceritakan bahwa bumi itu berada di tengah, Pak. Ini teori fisika, Pak. Ya, tata surya itu menceritakan bahwa matahari itu di tengah. Tapi di kitab lain itu dikatakan yang di tengah itu bukan matahari tapi bumi. Mengapa mereka mengatakan bumi di tengah? Bu, jenengan kalau pagi melihat yang muncul niku sinten, Bu? Bumi napa matahari? Jujur saja, dilihat dengan mata kita yang muncul itu sinten, Pak? Matahari.
Jadi orang-orang dulu karena tidak berpedoman pada kitab suci, mereka menggunakan akal yang terbatas ini. Oh, matahari muncul, ya seakan-akan bumi ini dikelilingi oleh matahari. Matahari seakan-akan berputar mengelilingi mengelilingi bumi. Teori ini salah hadirin sekalian. Al-Qur'an itu sudah mengatakan wasyamsu tajri limustaqarri laha dzalika taqdirul azizil alim. Ya. Dan matahari itu berputar pada porosnya. Matahari berputar tapi tidak kemana-mana, Pak. Matahari di tengah. Ya, kalau di Injil itu dikatakan teori geosentris, bumi yang di tengah, ya, dikelilingi oleh planet dan bintang-bintang. Ya, sedangkan Al-Qur'an mengatakan bukan, matahari yang di tengah. Ya, yang lainnya mengelilingi matahari. Setelah diteliti oleh pengetahuan, mana yang benar? Matahari di tengah, itu namanya teori heliosentris. Tata surya itu mengajarkan seperti itu hadirin sekalian. Lah kita ini melihat matahari muncul Pak. Bukan, yang benar itu hadirin sekalian Bu, yang benar bumi ini menyongsong matahari ke timur. Matahari itu diam, bumi kita yang menjemput matahari ke timur. Jadi bumi ini berputar begini. Bumi itu selain berputar begini, saya ulangi, selain berputar begini, juga berputar mengelilingi matahari begini Pak. Ini berotasi sedangkan ini berevolusi. Itu terjadi dan itu dibenarkan. Bapak Ibu kalau tahu Pak, kalau kepingin tahu kecepatannya bumi berputar, silahkan dihitung berapa kelilingnya bumi. Soalnya Pak nggih, berapa kelilingnya bumi dibagi 24 jam. Tidak ada pesawat apapun di dunia ini yang kecepatannya itu melebihi bumi berputar, Pak. Kecepatannya melebihi bumi berputar. Saya ulangi nggih, tidak ada pesawat ya, pesawat supersonik ya, yang paling cepat itu ya. Tidak melebihi kecepatan bumi berputar. Loh, kok enggak pusing? Ya kan? Ditanya kok enggak pusing? Ada enggak yang pernah naik kereta api super cepat? Pak Rizal pernah. Naik kereta api super cepat, wos. Ada yang pernah? Ya, jenengan akan tahu kalau itu cepat ketika jenengan buka jendela, Pak. Ketika buka jendela, artinya apa? Kita dalam kereta melihat suasana di luar. Ya, kita ini dalam kereta melihat suasana di luar, baru kita tahu kalau kereta itu bergerak cepat. Tapi kalau kita di dalam kereta dan tidak melihat, tidak membandingkan dengan dunia di luar kereta, kita tidak tahu, Pak. Malah ngopi di dalam, Pak ya. Kan ada kopi apa itu Pak? Hari bahagia apa namanya? Good day Pak ya. Ya kan gitu kan Pak Tri ya. Ya. Kita minum kopi dalam kereta, tidak terasa bahwa kereta itu bergerak dengan kecepatan. Karena apa? Kita tidak melihat yang di luar. Seandainya ibu-ibu melihat pinggirnya bumi ini, lalu melihat dunia yang di luar, kita baru akan menyaksikan bahwa bumi kita bergerak super cepat. Bayangkan kelilingnya bumi, nanti dilihat di Google Pak, berapa kelilingnya bumi dibagi 24 jam, itulah kecepatan kita bergerak. Ya, karena 24 jam kan kembali ke awal Pak. Ya 24 jam kembali ke titik awal. Berapa kelilingnya itu dibagi 24 jam, itu kecepatan. Itu hadirin, dan Al-Quran bercerita itu. Wasyamsu tajri limustaqarri laha dzalika taqdirul azizil alim. Satu bukti ilmiah. Yang kedua hadirin sekalian, ya, di Al-Qur'an itu diceritakan tentang angin yang menghidupkan. Angin yang menghidupkan itu disebutkan dalam surah Al-Hijr kalau enggak salah ayat 22. Ya, ternyata apa? Setelah kita belajar di IPA itu Pak, ada yang namanya hidrogami, penyerbukan yang dibantu oleh air. Ya, teratai itu penyerbukannya dibantu oleh air Pak. Kangkung itu dibantu oleh air Pak. Ada juga namanya anemogami, penyerbukan yang dibantu oleh angin. Dibantu oleh angin Pak. Ya, seperti tanaman vanili itu dibantu oleh angin Pak. Ada lagi penyerbukan dibantu oleh burung, ornitogami. Kelelawar itu membantu penyerbukan. Makanya kalau malam-malam ada kelelawar, malam-malam besoknya rontok semua itu jambu air. Karena apa? Sudah terjadi penyerbukan. Yang tidak mengalami penyerbukan rontok semuanya. Itu di Al-Quran diceritakan Pak. Bahkan termasuk namanya embriologi.
Embriologi itu Pak, proses perkembangan bayi dalam rahim itu di Al-Quran diceritakan Pak. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Bagaimana katanya? Di surah Al-Mu'minun itu dikatakan Bu, bahwa yang namanya bibit manusia itu dari air mani. Mohon maaf, bahasa di Al-Quran itu Pak tidak mengatakan sperma, tapi air mani. Yang itu berarti ada pada laki-laki dan juga pada perempuan. Dari air mani itu namanya di Al-Quran itu disebut dengan nutfah. Nutfah itu bibit benih. Lalu nutfah itu berkembang menjadi alaqah. Alaqah itu nanti silakan dibaca dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ya, alaqah itu sesuatu yang melekat. Nanti saya ceritakan tentang ilmu pengetahuannya. Dari alaqah itu Pak yang menempel, sesuatu yang menempel. Lalu setelah itu dia berkembang menjadi mudghah. Mudghah itu daging Pak. Daging itu nanti akan berkembang menjadi idomah. Idomah itu tulang. Daging itu mengeras menjadi tulang. Lalu tulang itu dibungkus oleh daging. Itu yang disebut dengan lahmah. Itu di Al-Quran diceritakan seperti itu. Embriologinya juga begitu. Bapak Ibu nun sewu, pernah mendengar bayi tabung ke? Napa bayi tabung? Bayi dalam toples, napa Bu? Loh apa lo? Bayi tabung itu proses mempertemukan sel telur dan sel sperma di luar rahim. Ya, proses bayi tabung itu ditempuh karena beberapa sebab. Ya, yang pertama karena rahim seorang perempuan yang tidak bisa menyimpan janin, ya, gugur terus, atau mungkin karena sesuatu sehingga saluran telur tidak bisa mempertemukan sel telur dan sel sperma. Akhirnya diambil, dipertemukan di luar. Itu kalau di UINSA itu masuk mata kuliah Masail Fiqhiyah. Ya, Masail Fiqhiyah. Masail Fiqhiyah itu fikih yang muncul karena kajian. Ya, termasuk bayi tabung, perbankan dan sebagainya ada di situ. Nah, orang yang mengalami kesulitan seperti ini dia menempuh proses bayi tabung. Ada 5 fase bayi tabung itu. Perhatikan baik-baik. Ya, nanti kalau saya cerita seperti ini baru sadar jenengan kalau saya ini guru IPA ya. Oh, tiba-tiba guru IPA ya. Yang pertama bayi tabung itu Bu, proses yang pertama perempuan itu disuntik dengan hormon. Apa tujuannya? Agar sel telur itu muncul dalam jumlah banyak. Sel telur itu Bu, kalau secara alami 1 bulan itu hanya 1. Bukan 1 bulan, 28 hari itu hanya perempuan itu menghasilkan hanya 1 sel telur. Setelah itu karena ini prosesnya mahal, dokter tidak mau Pak berspekulasi hanya dengan 1 sel telur Pak. Akhirnya disuntik dengan hormon sehingga matang Bu. Dilihat dengan USG itu kelihatan Bu, sel telurnya ada yang 5, ada yang sampai 8, ada yang sampai 12. Tahap pertama. Tahap kedua panen sel telur. Sel telurnya dikeluarkan Pak. Di cawan kecil namanya cawan Petri Pak. Kalau bahasa Maduranya Petri dish. Ya, bahasa Madura ya, bukan ya. Dikeluarkan di situ, itu fase yang kedua. Dipilih sel telur yang bagus-bagus. Ya. Tahap yang ketiga disemai, disiram dengan sperma. Ya, saya tidak menceritakan bagaimana mengambil sel sperma, tapi sel sperma bagi laki-laki itu Pak jumlahnya banyak. 1 cc cairan laki-laki yang normal, cairan sperma laki-laki yang normal itu bisa mengandung 30 juta sel sperma. Ya, sehingga kalau diambil dalam 1 ejakulasi normal itu 3 cc itu bisa mengandung 90 juta sel sperma. Dengan bahasa lain sel sperma bagi laki-laki itu Pak Rizal, kalau bahasa dagangnya Pak, ready stock. Ready stock Pak. Ya, kadang-kadang overstock. Ya, ready stock mau berapa? Jangankan sel telur cuma 3, 5, mau sel telur 8 ready stock. Itu hadirin. Disemai. Nanti setelah disemai Pak, itu terjadi pembuahan secara alami. Ya, sel sperma akan bergerak menemui sel telur yang sudah matang itu. Kalau tidak nanti akan dibantu Pak, namanya incest, dibantu Pak, dipertemukan.
Ya, setelah terbentuk maka nanti akan jadi zigot. Ya, zigot itu sudah di atasnya nutfah. Sel telur dan sel sperma itulah yang dikatakan dengan nutfah. Sudah tahap yang ketiga, Pak. Tahap yang ketiga itu saya ulangi tadi disemaikan sampai ada terbentuk zigot. Lalu dokter tuh menanyakan kepada pasiennya, Pak, Bu, mau punya anak berapa? 2, Dok. Maka kalau yang jadi misalnya 5, Pak, dipilih yang bagus-bagus, 2 misalnya diambil. 2 itu dimasukkan oleh sang dokter ke rahim orang tuanya, ke rahim perempuan. Ke rahim perempuan, Pak. Itu kalau rahimnya normal, Pak. Kalau rahimnya tidak normal, mohon maaf, pinjem rahim orang lain. Enggak apa-apa, halal. Kenapa? Rahim itu fungsinya hanya tempat makan saja, Pak. Bibitnya, gennya, sifatnya sudah ada pada sel telur dan sel sperma itu, Pak. Tidak akan berganti sifat walaupun dia tinggal di rahim siapapun. Normal, Pak. Selama sumber dari sel telur dan sel sperma itu sudah menikah. Ya, itu sudah selesai, Pak. Hukum itu sudah selesai. Mau pinjam rahim pada siapapun karena rahim itu fungsinya hanya sebagai tempat makan saja, Pak. Tempat tumbuh. Ya, sifatnya, gennya akan mirip seperti apa? Tetap mirip dari pemilik sel telur dan pemilik sel spermanya itu. Sudah selesai hukumnya itu. Ya, sudah. Hadirin sekalian, masuk ke rahim itu masih tugasnya dokter, Pak. Saya ulangi, masuk ke rahim itu masih tugasnya dokter. Nah, itu yang menjadi di luar tugasnya dokter. Apakah tadi itu, Pak, ya, nempel atau enggak di rahim, di dinding rahim perempuan tadi. Kalau dia nempel, maka dia jadi alaqah. Ya, nutfah yang menempel itu disebut dengan alaqah. Itu prosesnya namanya implantasi, Pak. Implantasi itu penempelan. Ada transplantasi, ada implantasi. Kalau transplantasi itu penempelan yang permanen. Sering kita sebut dengan cangkok. Cangkok jantung, cangkok hati, itu namanya transplantasi. Tapi kalau implantasi itu nempelnya sementara. Contoh gigi pasangan, Pak. Itu namanya implan. Ya, dia implantasi, Pak. Masukkan ke rahim, nah itu takdir Allah. Kalau tadi itu nempel, jadilah anak dia. Tapi kalau tidak, dia akan keluar bersama dengan urin. Ya enggak jadi, Pak. Nah, tadi itu dikatakan dalam Al-Qur'an, nutfah, setelah nutfah alaqah. Jadi makhluk yang menempel. Nah itu menempelnya itu, Pak, nanti berkembang dia menjadi morula, blastula. Bu, pernah dengar morula nggih? Loh, ada morula, pernah dengar morula? Klinik bayi tabung yang terkenal itu namanya morula, Pak. Ya. Ya, jadi morula, blastula, gastrula. Terus akhirnya dia jadi bayi itu. Jadi yang diterangkan itu persis, Pak. Di Al-Qur'an pun juga menerangkan begitu. Hanya kan Al-Qur'an kan tidak mungkin detail, Pak. Ya, seperti itulah. Itu bukti. Mungkinkah ini ciptaan Muhammad? Sedangkan Muhammad bukan seorang embriolog, dia bukan pakar bayi tabung. Ya, kalau pakar bayi tabung ya Dr. Auki Henteng yang di Selewam itu, Pak. Ya, itu hadirin sekalian. Baik, ada lagi pembuktian yang ketiga, Bapak Ibu. Saya tadi dipesan sama Bapak Umar 35 menit. Saya kan ceramah mulai jam 8:20, Pak, ya tadi, Pak, ya. Berarti saya sampai jam 9:05, Pak, ya. Baik, Bu, ada lagi pembuktian yang baik, yang terakhir sudah. Ada seorang pastor, ya, dia ini mau naik tingkat menjadi kardinal. Oleh gereja di Vatikan, dia diutus untuk melakukan penelitian. Penelitiannya adalah mencari kelemahan Al-Quran. Ya, lalu dia melakukan sebuah ekspedisi, lewatlah dia di Samudra Atlantik. Ya, di Samudra Atlantik kita tahu ada laut itu bertemu, Pak. Airnya tuh beda, warnanya beda jauh. Silakan dilihat. Ya, 2 laut yang berpisah. Jadi laut itu airnya jelas beda, Pak. Pernah lihat, Pak, ya? Di TikTok, ya, di Instagram. Yang satu nih warnanya biru seperti lautan, yang satu itu agak coklat. Ya, bertemu begini tapi tidak mau campur, Bu. Bertemu, Bu, di laut lepas, bukan di pinggir pantai. Di laut lepas, bertemu airnya agak coklat sama biru tapi tidak bercampur, Bu. Akhirnya pastor ini heran.
Lalu dia menyuruh ajudannya untuk mengambil air itu, taruh mungkin segelas demi segelas. Diambil Pak, dibawa ke atas kapal, dicampur, nyampur Pak. Di atas kapal nyampur. Tapi setelah dikembalikan berpisah lagi. Ya, akhirnya sang pastor ini berlabuh di Timur Tengah katanya. Dia bertanya kepada orang-orang di Arab Saudi, "Oh, itu di Al-Qur'an, di kitab kami ada itu." Ya, orang Islam itu kan cuma bisa begitu Pak kadang-kadang. "Wah, itu ada itu." Tapi bagaimana sebabnya kita tidak tahu. Nah, itu di Al-Quran ada. Lu iya tak? Lu ada di Al-Quran. Padahal dia berpikir bahwa Al-Quran itu ciptaannya Muhammad. Oh, ini mesti Muhammad tahu ini. Bahwa di sini ada laut yang seperti itu. Akhirnya apa? Dia ingin melihat biografinya Muhammad, Pak. Melihat sejarah hidupnya Muhammad. Maka datanglah dia ke perpustakaan di Arab Saudi. Bahkan katanya, ya saya juga kurang pasti ini, konon katanya dia ini adalah orang non muslim yang pertama kali diizinkan masuk di perpustakaan Arab Saudi. Dia hanya ingin melihat biografinya Muhammad. Ternyata apa? Setelah dibaca hidupnya Muhammad mulai lahir sampai meninggal, Muhammad itu belum pernah melihat laut, Pak. Muhammad Rasul belum pernah apalagi nyebrang ke Laut Atlantik, belum pernah. Lalu bagaimana Muhammad bisa tahu cerita tentang ini? Lalu dia masuk Islam, Pak. Ya, kembali ke Vatikan bukan sebagai kardinal, tapi sebagai seorang muslim yang dia mengarang buku. Bukunya dulu dikenal, Pak. Saya waktu masih remaja dulu sering baca buku itu, Pak. Namanya Al-Quran, Bible, dan Sains Modern. Ya, itu hadirin sekalian tentang kebenaran Al-Quran. Jadi kalau kita sekarang ada pada peringatan Nuzulul Quran, paling tidak kita tahu bahwa Al-Quran yang kita sekarang jadikan sebagai bacaan, sebagai pedoman, ya, ini adalah sebuah kitab suci. Ya, kitab suci, Bu, ya, semua ilmuwan mengatakan hanya Al-Quran, makhluk di dunia ini, ya, yang sampai sekarang itu terjaga kemurniannya. Hanya Al-Quran, ya. Tidak ada apapun termasuk gedung, termasuk rumah, termasuk barang, termasuk barang apapun. Ya, di dunia ini yang betul-betul murni dan tidak ada perubahan sedikit pun itu hanya Al-Quran. Dan itu hadirin sekalian diakui bukan hanya oleh orang Islam, tapi orang di luar Islam pun itu mengakui hadirin sekalian. Ada juga sebuah buku berjudul 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Buku ini buku terjemahan, Pak. Dikarang oleh orang yang non muslim, Pak. Yang ngarang itu bukan orang Islam, Pak. Yang ngarang itu orang yang beragama Nasrani. Jadi orang ini mencoba menghimpun tokoh-tokoh yang ada di seluruh dunia mulai dari zamannya Nabi Adam dikumpulkan semua. Setelah itu ditulis seberapa besar pengaruhnya bagi peradaban manusia. Setelah ditulis, diurut dari yang paling besar pengaruhnya. Ya, diurut yang paling besar pengaruhnya. Bapak tahu enggak? Di urutan pertama siapa, Pak? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Pak, begitu buku diterbitkan, dia mendapatkan protes luar biasa. Dari mana? Dari teman-temannya. Loh, kamu ini kan Nasrani. Kenapa kamu malah mencantumkan Muhammad, nabinya orang Islam itu di urutan pertama? Yang pertama itu Muhammad, yang kedua Isaac Newton, penemu hukum Newton, dan yang ketiga adalah Isa Al-Masih atau Isa alaihissalam. Apa kata mereka? Ayo kita bandingkan. Kata sang penulis, ini adalah kajian ilmiah, bukan suka dan tidak suka. Ayo kita bandingkan siapa Muhammad dan siapa Isa alaihissalam. Bagi mereka Yesus, Pak. Ayo kita bandingkan. Yang pertama, ya, Nabi Isa ini, Pak, berdakwah hanya untuk segelintir manusia, yaitu Bani Israel. Bani Israel itu skupnya kecil, Pak. Sedangkan Muhammad itu berdakwah di seluruh dunia. Bayangkan hadirin sekalian, ketika Muhammad Rasulullah meninggal, ya, Islam itu sudah masuk ke sepertiga belahan dunia, Pak. Sepertiga belahan dunia itu sudah mengenal Islam. Tidak ada multi level marketing apapun dalam waktu 23 tahun bisa menyentuh sepertiga belahan dunia. Kecuali Islam dengan Al-Qur'annya. Yang kedua, Isa itu berdakwah hanya 3 tahun. Sedangkan Muhammad berdakwah selama
23 tahun. Isa itu sampai meninggal, dia hanya mendapatkan muridnya berapa Pak? Hanya 11 Pak. Lukas, Matius, Yohanes itu murid-muridnya Nabi Isa. Sedangkan Muhammad memperkenalkan Islam sampai ke sepertiga belahan dunia. Yang ketiga, yang keempat, Isa itu sampai meninggal tidak menikah Pak. Hati-hati yang tidak menikah. Ya, mohon pada Allah jangan meninggal dulu Pak. Ya, karena kalau sampai meninggal sebelum menikah katanya malaikat itu sejelek-jelek jenazah. Ya, menikah segera Pak. Ya, bagi yang sudah sabar gantian. Ya. Sedangkan Rasulullah itu bukan cuma satu istrinya, tapi banyak. Dan Muhammad Rasulullah itu dalam akhir hidupnya itu meninggal dalam keadaan indah. Ya, sedangkan Isa itu dikejar-kejar oleh pasukan kerajaan. Itu hadirin sekalian. Islam yang kita ikuti itu seperti itu. Dan jenengan nun sewu harus faham itu Bapak Ibu. Nah, terutama pada Al-Quran. Bapak Ibu, ada penelitian air Bu, air minum tuh Bu, dua air minum, yang satu dibacakan Al-Quran, yang satu mohon maaf diomeli. Jadi kalau bahasa kita ngapunten nggih sampai dipisui. Ya, makanya kalau ngomel jangan deket-deket air minum. Ya, bisa plukutuk itu air minumnya ya. Iko iso ngelawan air minum paling ngelawan ya. Ya, katanya air yang dibacakan Al-Qur'an didekatkan dengan murotal, Pak. Itu molekul-molekulnya itu indah dan airnya menyehatkan. Sedangkan air yang diomeli tadi ojo maneh banyu, uangnya diomeli langsung enggak karu-karuan ya. Nggih Bu nggih. Air gak ru apa-apa, diomeli sok rusak kabeh molekule. Ya, molekul-molekulnya rusak. Itulah Al-Qur'an hadirin sekalian. Dan Al-Qur'an dikatakan sebagai as-sifa. As-sifa niku apa Bu? Obat. Nggih, di Arab Saudi itu rumah sakit katanya tidak banyak pasiennya. Salah satu sebabnya Pak, orang di sana kalau sakit itu tidak langsung ke dokter. Tapi dia tuh memperbanyak istighfar. Memperbanyak mohon ampun pada Allah. Karena orang sakit itu Pak mesti ada yang tidak beres Pak. Mohon ampun kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran, meningkatkan infak dan sedekah, dan itulah keajaiban dari Al-Quran. Saya rasa mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan. Oke, mudah-mudahan ini cukup mewakili tentang cerita tentang Al-Quran. Bapak Ibu, sekarang malam 19. Insya Allah mulai Kamis malam Jumat kita masuk pada malam 21. Kalau jenengan, ya saya ulangi, kalau jenengan umatnya Rasulullah begitu masuk malam 21, Rasul itu masuk ke masjid Pak Tasmo dan tidak meninggalkan masjid sampai terdengar takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru Rasul pulang kembali kepada keluarganya. Kalau tidak sanggup 10 hari 10 malam seperti Rasulullah, paling tidak satu, jangan mengatakan iktikaf itu tidak ada. Ya, hati-hati. Apa iktikaf itu gak ngono iku? Ya, monggo silakan. Jangan. Yang kedua, ayo lakukan sesuai kemampuan kita. Kalau tidak bisa sehari semalam, maka saya anjurkan sepertiga malam terakhir kita berkumpul di masjid. Boleh enggak iktikaf? Ibu-ibu boleh enggak iktikaf? Perempuan boleh enggak iktikaf? Selama itu ada tabir pemisah, tidak menimbulkan fitnah. Monggo Bapak Ibu diajak keluarganya, putra-putrinya. Ya, silakan. Ya, mungkin jangan dimatikan lampunya. Ya, 20 kalau sudah masuk iktikaf itu malam-malam masjid itu harus makmur. Ya. Ada enggak Pak? Ada sahur bersama enggak? Ada Pak ya? Di masjid yang sama atau di rumah masing-masing cuman waktu bersamaan gimana? Masya Allah. Catat Pak Rizal. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, fresh from the oven. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita bisa semuanya beribadah di bulan suci yang indah ini sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan semuanya bisa menikmati indahnya Ramadan sampai hari terakhir. Ngoten Pak nggih? Jangan surut. Sekali lagi jangan surut. Tetap makmurkan masjid, tetap semangat tunjukkan kepada Allah
bahwa kita benar-benar hamba yang muttaqin, la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan ini jadi nasihat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita didekatkan oleh Allah dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan karena itu juga akhirnya kita mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita akhir dengan tahmid dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.